Dengar kisahnya? Miara kucing sengaja tidak diberi makan, dizalimi, tidak diberi minum, hanya diperhatikan sampai datang mautnya. Direspon oleh Nabi dengan kalimat yang sangat luar biasa dahsyat, akan diperlakukan serupa ia di neraka. Tapi sebaliknya, seorang perempuan malam yang divonis oleh manusia-manusia dengan perempuan yang kotor, perempuan yang bernajis, taubat hanya karena seekor hewan yang lekat dengan najis di dalamnya. Karena anjing kehausan. Perhatikan indahnya ajaran Islam. Anjing kehausan di ujung sekaratnya, dalam keadaan mencari minum, ditemukan oleh seorang perempuan malam, datang lewat. Ada kisah mengatakan dia mengambil bagian dari selop sepatunya, ada yang mengatakan dia mengambil benda di sampingnya, lalu mengambil air ke sumur, diminumkan ke anjing itu sampai dia segar kembali. Begitu itu dilakukan dengan ketulusannya karena Allah, lewat anjing hidup lagi, diterima taubatnya oleh Allah. Dia belajar dari anjing itu. Anjing yang najis saja, yang dihukumi haram, dikecam oleh manusia, kadang disebut najis, dia bisa mulia dan hidup kembali. Maka saya pun ketika diburuk-burukan, dijelekkan, dinajisi oleh orang, pasti ada peluang untuk bertobat. Lewat anjing jadi taat. Bukankah ada satu hewan yang disanjung dalam Al-Quran, anjing, di surah Al-Kahf itu? Dan disebut sebagai anjing yang dihidupkan dan bisa menikmati surga. Jadi bagaimana Islam mengatur? Pada tumbuhan bagus, pada hewan baik, maka pada manusia yang derajatnya lebih tinggi daripada tumbuhan dan hewan seharusnya lebih daripada itu. Itu poinnya. Dan yang paling utama, sifat rahmat itu dicontohkan dulu sesama muslimnya, baru keluar. Ya, Muhammadur Rasulullah. Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ruhama, pemilik rahmat. Kata Allah, sifat umatnya Nabi Muhammad itu sesama umat Nabi Muhammad, sesama muslim, dia tebarkan rahmat. Bukan menebarkan perselisihan, bukan menebarkan cemoohan. Nah, seringkali terjadi perselisihan dan cemoohan itu babnya satu, karena kurang pengetahuan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bid'ahnya keluar dari saf. Harusnya tidak pakai basmalah, harusnya langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cuma persoalan bismillah antara keras dengan pelan dengan silent, tiba kemudian tidak saling kenal. Assalamualaikum. Beda manhaj. Hati-hati, babnya ilmu. Maka apa yang harus dilakukan? Satu, setelah kita mengerti sifat umat Nabi Muhammad yang disebut dengan Muhammad, maka yang kedua, pelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan rahmat itu. Ada ilmu yang terkait dengan ibadah, ada ilmu yang terkait dengan muamalah. Jangan bertengkar pada urusan ibadah yang furu'iyah. Yang pokok kita luruskan, sepanjang sama-sama pokok. Muslim, nabinya Nabi Muhammad, kiblatnya masih ke Mekah, Tuhannya Allah, rukun Islamnya 5, rukun imannya 6. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nggak ada penyimpangan, saudara. Kalau kelihatan beda, dia bismillahnya kencang, yang ini bismillahnya sir, yang ini nggak ada. Cek, kok bisa Nabi ikraskan? Kok bisa Nabi disilentkan? Kok bisa Nabi nggak baca? Oh, begitu dilihat riwayatnya, 70 hadisnya. Kapan Nabi tidak membaca basmalah? Di awal-awal riwayat Nabi datang, diangkat jadi Rasul, belum turun kemudian ayat pemisah di antara surah-surah Al-Quran. Semua surat nyambung. Al-Baqarah langsung ke Ali Imran, Ali Imran langsung nyambung ke An-Nisa, An-Nisa nyambung ke Al-Maidah sampai ke An-Nas. Anak kecil belum balik tanya pada Nabi, namanya Abdullah, bapaknya Abbas, dikenal dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya Rasulullah, apakah Allah tidak menurunkan pemisah antara surat satu dengan yang lain sehingga umat di masa depan bisa membedakan mana satu surat dengan yang lainnya? Maka diturunkanlah karena pertanyaan itu ayat tunggal, Bismillahirrahmanirrahim. Maka dibacakanlah setiap membacakan surah dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas kecuali surah At-Taubah.